Sebenarnya ini nggak kritik soalnya disampaikan, beberapa ya, itu lebih merundung dia lihat, merundung, artinya mungkin nggak pantas dia sebut kata-kata kotor itu di sini. Karena Intinya masyarakat Bali terlalu menghujat ogoh-ogohnya, Ya. kedok itu baru ogoh-ogohnya nggih, tidak maksimal gitu ya. Tiang merasakan kesedihan yang dalam. Oke. Yang tahu tantangan beliau banyak. Waktu beli konten dia sempat ngomong apa gitu. Ya. Wih, sulit gitu. Lah dia jadi tiang menyalahkan yang salah sekarang kan merundung. Membuli. Wih, Oh, merundung yang gimana itu misalnya apa misalnya kata-kata yang paling parah itu gitu. sedih oleh orang pokoknya aja ogo-ogo teddy bear, ogo-ogo lemo SD. Oh iya ya. Ogo Ini cara ogoh TK gitu. Ah, Ini cara nak mejo deh gitu. yang kalian hina tuh maestro loh. Yang karyanya sudah Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang Rauh. Suksemo. Idola yang dari kecil nih. Wah. Waktu zaman SMP Maro melajah tidur pedidi nih gitu. Maro kelas 1 SMP, kelas 2 tuh cek. Wah, lagu Nano Biru paling saya puter yang Maro bangun tuh cek. Matan ilahe mobil gitu. Ya 2006 nih kok. Oh 2006 ya. nggih. Wis suk semua Oh, niki Tiang Winano Biru Tiang suksemo untuk penyanggro niki. sudah Luar biasa. berkenan hadir. Suksemo undangannya luar biasa. Akhirnya datang kitanya mau di podcast terbaik di Pulau Dewata. Ais terbaik. Karena dia Suk semua. subscribernya. Ay, masa? Dia juga followersnya di IG juga dia suk ikuti. semua, suk Tangwang semua. nge-like gini postingan. Ini Nano Biru tiba-tiba fokus ogoh-ogoh sekarang ini Ya, sekarang ya, ya. studio pun Ya. ke studio bawa ogoh-ogoh nih apa nih gini Wi? Jadi dia pengen apresiasi ada anak kecil, anak SD dari Buagan tiba-tiba datang nggak ada janjian, udah agak malam kayak itu. Om Nano inti untuk ulang tahun Beduda yang ke-20 itu namanya. Kapan ulang tahunnya? Seharusnya November, cuma November. kita curi start ini untuk Oke, menggemakan oke. spirit kita 20 tahun niki kaya karya jiwa raya. Dan niki yang sebenarnya ingin mengapresiasi sebagai penggemar ogoh-ogoh. Tentunya sang anak ini kayaknya melihat postingan Tiang juga kan. Jadi kan feedback jadinya jadi frekuensi ya. Kenapa karya anak alit kenapa Tiang bawa ya pingin mengapresiasi jadi masuk Jog Bali nih karya anak kecil nih kan. Jadi keren ini udah Gila. ya. Ini kelas 5 SD. Kan Mat. sama SD dia. Wih, ini tadi gede nih gagah sih ogoh-ogoh. Gila. Keren dia juga kaget karena dikasih malam paginya Tiang cek, wih detail nih beguling tes kriuk nih. Hidup saja nih nak. Artinya secara gerak dan ekspresi tapolnya ini loh gila. Agam ya. Agamnya gitu ya. Wih. Tensi atasan kalah nih. Bro gitu. Jadi ini kayaknya dikasih Tiang dia mau buat yang isi mesin mungkin ya nanti ya. Kayaknya. Jadi direlakan untuk di Pulau Nyama Om gitu. Jadi ya kita terima. Ini bentuk apresiasi Tiang Suksemo Made Luhur. Ya Semangat. sudah hadiahnya Terus, luar biasa. Ini siapa kado namanya yang buat? Made Luhur. Made Luhur. Keren, Semoga next jadi maestro. Wow. Ogoh yang nanti ogoh-ogohnya yang paling ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan ogoh-ogohnya Ya, Made. Ya. Made ini gitu. Ditunggu sampai jam 4 Ya, pagi. ya. Ada apa sebenarnya dengan ogoh-ogoh nih beli ya? Yang pikir-pikir lah. Nah, setiap ogoh-ogoh keterundung, ngutang gawe, ngutang kuliah, nyak berkumpul ya. Katanya media-media ogoh-ogoh ini media pemersatu, media pemersatu Setuju. pemuda-pemudi di Bali sampai naik nyak ngantiang sampai jam 4 pagi gitu. Apa Jadi, sebenarnya ini? Ini Misterinya di balik ogoh-ogoh nih ya. Sebenarnya ini bagi Tiang sebagai penggemar ogoh-ogoh itu ya berita baik Niki. Jadi sedemikian antusias masyarakat untuk
hadir di malam pengerupukan, tidak hanya di sosial media ya. Kalau algoritma, kalau kita ngupload ogoh-ogoh sekarang jauh jumlah like-nya, jumlah komentar ya. Ternyata tidak hanya di sosial media aja ramenya. Tiang melihat, Tiang juga sampai 4:30 di sana di Puputan ya, sama anak-anak. Itu juga ya? Nggih, di sana. Sedesaan. Sambil ngelatih mental anak-anak juga. Bahwa sedemikian loh seni budaya populer masuk yang baru bisa sedemikian. Bahkan dia bilang ke beli kedok ke undagi yang lain, ketika beliau hadir ogoh-ogohnya yang ditunggu itu kayak konser John Bon Jovi kayaknya atau konser Iron Maiden. HP itu naik semua langsung gitu. Ini semua ya. Wih, itu setiap tahun dia nikmati momentum itu sebagai seorang musisi. Wih, keren, dia tarik demun nggih. Kalau taksu ini kan dia tarik begitu ya. Jadi sedemikian rupanya, bahkan pengalaman kemarin dikit yang lihat dari anak kecil digendong ibunya ketika ogoh-ogoh dari Banjar Gemoh hadir, ogoh-ogohnya Marmar, Ki Eni Nur hadir, gerimis kan? Ya, sempat sempat hujan gerimis ya, udah hujan, udah lumayan agak santer hujannya. Di belakang saya anak kecil bilang, ya Allah, jangan hujan dulu, ini ogoh-ogoh favorit saya, ya Allah. Tolong jangan hujan. Itu kan bilang gitu ya. Ya berarti ini bisa menghipnotis juga nyamo-nyamo kita yang non Bali gitu loh, non Hindu. Juga ternyata juga antusias sampai jam segitu untuk menonton. Dan anak kecil juga, dan ibunya juga mensupport gini. Jadi kalau seni ini sebagai sebuah obat ya, ribuan masyarakat di jam itu diobati oleh karya-karya undagi, karya-karya pemuda. Itu yang patut kita hormati setinggi-tingginya. Karya beliau Megadang, karya beliau pemikiran, juga biaya. Jadi bagi dia ya ogoh-ogoh nih ya media pemersatu, setuju dengan yang Erwin bilang tadi. Jadi Banjar Man Bayu, komunikasi di grup WA hidup. Jadi banyak sekali. Belum lagi yang Megamel. Itu luar biasa. Belum lagi yang ada fragmentari pemudi terlibat. Mungkin kan ada yang sudah pemudi terlibat menghias wajah ogoh-ogoh. Karena ada cewek itu kan itu bagian dari yang luar biasa, dan bersyukur sekali ada seni budaya ini. Dan kita sebagai orang Bali, yang sebagai kapasitas penggemar nih, sangat-sangat angkat topi dan menaruh rasa hormat setinggi-tingginya dalam kata-kata, dalam tindakan, juga dalam doa, yang mendoakan seniman-seniman ini biar sehat, biar bisa menunjukkan karya-karya yang menginspirasi sekali. Tahun ini banyak karya inspirasi begitu ya, sangat banyak ya. Dan lagi satu, Win, belum yang lupa, ribuan orang tidak ada yang berkelahi. Oh iya ya. Tidak ada kecopetan. Benar. Yang pingsan karena sesek yang lihat. Tapi hebat juga panitia, ada ambulannya, udah ada timnya. Karena mungkin terlalu berdesak-desaan. Tapi yang berkelahi yang nggak lihat, walaupun sekian banyak orang. Dan yang hebat tahun ini juga, yang tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah ini, tidak ada sound horeg. Oh iya. Ini pertama kali di Puputan tidak ada ogoh-ogoh sound system yang lewat di Puputan. Tahun-tahun lalu masih. Tahun lalu jeduk gitu. Terus diskotek tahun lalu. Ini mengartikan bahwa sebenarnya kalau diatur bisa. Nah, berarti tahun-tahun lalu tidak benar-benar diatur gitu kan. Mungkin kecolongan juga. Oke. Karena ngatur itu harus hamin sekian, harus sudah dihimbau, di sidak lah bahasa kasarnya. Betul. Dan sekarang kita berterima kasih sekali dengan pemerintah, sudah ya harga diri gamelan Bali sudah terbela dengan maksimal begitu yang di tahun ini. Luar biasa. Terus lagu Kungkang Siwo itu kenapa beli sampai bikin lagu untuk ogoh-ogoh tertentu ini? Apa yang beli ingin sampaikan itu, Winana? Yang pertama, sebagai seniman tuh tiang awalnya buat lagu ngerupuk sebuah pao. Ngerupuk sebuah pao. Denang Bayune, Pragata ogoh-ogoh. Itu artinya kapasitas tiang, kontribusi tiang untuk seniman undadi ogoh-ogoh. Untuk ayo beli semangat beli ngerupuk sebuah pao. Itu awalnya kita. Dan yang kedua, pesan yang ingin disampaikan, ogoh-ogoh yang mataksu itu ogoh-ogoh yang dengan gamelan. Jadi kita nggak merundung yang pakai sistem, enggak. Yang mataksu ideal ya,
Kita nggak pakai benar dan salah karena sama-sama budaya, sound system juga budaya, gamelan juga budaya. Kita nggak merundung sound system, apalagi yang seniman musik identik dengan sound system kan. Setiap hari bertemu sound system di Banjar, di lapangan. Jadi untuk hal ini konteksnya berbeda, bahwa ngerupuk itu ya kita diajarkan memang membunyikan sesuatu. Kalau alasan sing ngelah gamelan, tiang uling pidan ngelah gamelan di rumah, di Banjar ngelah sekewada, cuman di rumah kan kita nggak punya. Yang kita lakukan apa? Ngerupuk ya pakai kapal, panak-panak ngebo payu, tepak-tepak ban sinduk, kan itu juga bagian dari playing, artinya bermain musik kita, bukan menghidupkan gitu. Jadi Kungkang Siwa itu adalah lanjutannya. Tiang ingat nyamo-nyamo seniman kita kan ada bahasa seni itu merespon. Jadi merespon sebuah karya, direspon kan itu juga leluhur sejak dulu ada burung begini direspon jadi tarian, kan gitu kan. Manuk rawo jadi nyulian burung begini kan, ada bunyian alam begini direspon jadi bentuknya cenceng, suara ombak jadi alat begini kan bagian direspon ya. Tentunya skill kesenimanan yang jauh lah daripada leluhur itu. Cuma yang bisa yang lakukan ada Kungkang Siwa yang tertarik dengan filosofinya, kisahnya yang fighter, kisahnya yang satwika, kisah yang tidak mengeluh, dan kisah yang berhasil menaklukkan hati raja, berkontribusi kepada masyarakat. Tiang berusaha untuk merespon dengan lirik dan notasi lagu. Setelah itu berhasil, satu hari dia lagi manggung di Tabanan, di SMP, nulis lirik itu. Jadi sebelum akhirnya Tiang buat notasinya, setelah itu Tiang berusaha minta izin, boleh nggak Tiang bawakan lagu? Diizinkan oleh undaginya, sang konseptor dan pencipta Kungkang Siwa, diizinkan ya. Kita akhirnya share ke kanal YouTube, dan kita minta respon juga kepada arranger, tolong respon. Makanya berbagai aransemen ya ada ya. Banyak, ada reggae, ada ska. Jadi ayo saling respon. Jadi kita punya akhirnya program saling respon. Ya, sebenarnya Tiang demen nggak ya gogo, cuman waktu satu, kedua juga Tiang sudah punya tempat buku gambar sendiri lah. Yang sudah punya buku gambar ya, musik ini buku gambar saya untuk berekspresi, untuk melayani masyarakat, menyampaikan pemikiran, informasi, ada juga edukasinya. Jadi Tiang merasa lewat lagu inilah kontribusi Tiang terhadap pengerupukan gitu. Bukan karena konflik, kan sempat konflik di Badung, ini juara satu harusnya, ini juara dua harusnya gitu. Karena kerumitan itu akhirnya beli membuat ogoh-ogoh itu bukan karena itu. Secara sengaja tidak. Karena justru Tiang kaget ketika istrinya belian gading sampai segitunya bebannya. Sehingga Tiang concern dengan jari-jari netizen sekarang. Tiang concern sekali, ini keluarga lo yang kena psikologi. Iya. Nggak hanya senimannya, ini sang istri, sang anak, keluarga itu kena, makanya bahaya. Mereka dibully karena apa? Karena dianggap tidak pantas gitu juara satu itu atau gimana? Ya, Tiang nggak menelusuri jauh ya Puro, biar Tiang nggak salah. Intinya ada perasaan merasa dirundung tentunya dengan komentar-komentar. Yang Tiang baru datang ke Penarungan, Banjar Rumah Anyar pun sudah dibilang kepada Ketruno di sana bahwa tidak ada masalah dengan Banjar saya dengan Banjar Bualu. Banjar Bualu juga sering membela kami dalam live. Jangan songkot bautkan Tiang dengan gini. Bagi Tiang sudah jelas kisruh ini tentang penjurian, dan Tiang sudah dalam pembicaraan pun bilang nggak ada salah dengan protes ini. Justru protesnya akan membangun kriteria yang lebih spesifik, membangun panitia yang lebih aware terhadap parkir yang menggambel aksesnya biar nggak terlambat. Jadi justru ini akan memperbaiki kita nggak nyuruh orang ngambul udah bang lomba ya. Ya gitu bapak ngambul dan itu kan. Ya, begitu solusi. Jadi kita perbaikan sehingga di kesempatan Niko bersama Pak Gading pun yang bicara dari hati ke hati ya, memang perlu kita kampanyekan bagaimana kritik seni itu. Itu udah taksusiwanya bermain kan pelebur ya. Merebur untuk kebaikan gitu kan,
merusuhkan untuk kebaikan tentang Susiwa. Dia jatuh cinta karena ada yang nelpon, yang ada pengabenan di Setro, nggak sengaja buka IG, ih, ada gua hujanan kok. Tapi dia lihat gembira sekali nih, yang hujanan nih, mungkin imajinasi ya. Nah, benar seperti kata Bob Marley, kalau kamu suka hujan ya nggak perlu pakai payung kan gitu kan. Artinya nggak koheren jiwamu kan gitu. Jadi ini dia senang kali sehingga terbayang lah yang terus dengan karakter itu. Keren sekali. Ternyata yang tahu judulnya Kungkang Siwa, kok ada siwanya. Menarik bagi Tiang untuk Tiang telusuri di luar Tiang konflik ya, karena Tiang posting sebelum ada. Itu emang ada kisahnya Kungkang Siwa itu emang ada kisah sastra itu emang. Jadi saling responnya begini. Kungkang Siwa itu cerita rakyat. Emang ada cerita? Ya ada ceritanya. Di Arjo katanya menurut. Dan ternyata ibu yang tahu Arjo itu. Salah satu Arjo paling sedih itu Arjo Godogan. Sedih sekali. Karena mungkin Tiang terputus ya generasi. Generasi Tiang ini udah anak Arjo mainnya, mungkin udah kena budaya heavy metal, mungkin kan jadi nggak ke Arjo. Jadi tapi Tiang tanya ibu Tiang, nawang Arjo gini nih, karena Pak Yan Gading di kediaman beliau bilang, dari Arjo ini cerita juga. Cerita rakyat direspon oleh Arjo, direspon dengan gamelan, dan Tiang mencoba meresponnya dengan karya lagu karena di sana kapasitas Tiang gitu. Itu Kungkang Siwa. Dan mohon doanya mau segera rilis. Akhirnya untuk Galungan juga itu lagunya. Untuk Galungan ya. Karena ada spirit kemenangan Dharma itu. Ada spirit kemenangan Dharma melawan Adharma itu. Bagaimana Dharma ketika sabar, Dharma ya Erwin yang Dharma ini kan sabar nanti mau kules ya. Yang awalnya dinistakan jeplet, mau kules jadi utama gitu. Tapi butuh kesabaran sih emang. Betul. Ya, butuh kesabaran. Jadi kita pakai merayakan momen Galungan untuk mudah-mudahan jadi mohon doa nyamo mudah-mudahan terwujud karya Kungkang Siwa, dan yang akan libatkan juga Pak Yan Gading nanti untuk menjurinya. Karena banyak peserta nih sampai hari ini masih banyak. Antusiasnya. Dan ini pertama kali lah kita saling respon dengan yang mau di Karangasem, yang mau di Buleleng. Jadi di Gianyar. Ya ini bentuk kita komitmen, semoga seni menghubungkan kita dan memicu sebuah perasaan bahwa kita semua adalah saudara gitu sih. Siap. Dia merasa kok kontak WA bertambah, kontak di IG bertambah hulian program niki. Tambah. Terus nyamuk. Terakhir lagu untuk Kedok kayaknya ada ya? Ada. Lagu apa ada judulnya? Judulnya Jableh. Jangan itu, asal bicara, lindungi, eling hati. Itu Jableh gitu. Apa yang ingin untuk lagu Kedok atau untuk Kedok? Memang diapresiasikan sebuah Kolmanjus. Dia ingat tentang sebenarnya ini nggak kritik soalnya disampaikan beberapa ya. Itu lebih merundung dia lihat. Merundung, artinya mungkin nggak pantas dia sebut kata-kata kotor itu di sini. Intinya, karena masyarakat Bali terlalu menghujat ogoh-ogohnya, Kedok itu baru ogoh-ogohnya tidak maksimal gitu ya. Tiang merasakan kesedihan yang dalam. Sebagai seorang penggemar loh, sebagai seorang penggemar, bukan seorang penguasa seni, kritikus, bukan arti bukan sebagai seorang musisi juga. Tiang merasa sedih itu sebagai seorang penggemar. Karena Tiang mengikuti live YouTube-nya, mengikuti postingan STYSB, termasuk Tiang beberapa kali hadir juga di sempat beli bikin kontennya di Selemahan. Bos semang nih beli gitu. Itu Tiang merasakan ada ikatan emosional dengan bagaimana sebuah gogo itu diciptakan, dirampungkan dengan upaya. Tiang juga ikut ada 3 dinamo 1 jari. Gogo itu 1 jarinya di print selama 15 jam. Untuk menggerakkan itu Tiang nyingak pengeng. Bagaimana sarap-sarap sampai dia bilang harus bersyukur kita bisa menggerakkan tangan ini tanpa baterai, tanpa itu lagu saya nganggo dinamo kan tinggal kene kan sehingga harus bersyukur kita ini keren loh. Keren sekali. Jadi karena itu dia merasa sedih. Jadi sebelum manggung juga itu lagunya jap kan kumpul Pak Botol di tempat gini. Itu bentuk monto kan gitu yang bisa mengekspresikan diri daripada yang sedih. Tiang cuma bilang kritik silahkan,
menghina dan merendahkan jangan gitu gue punya lagu Artinya tuh. kalau dia nangkap lagunya Winano soal itu artinya ingin agar Tensiat atau Beli Kedok itu tidak terlalu baper dengan komentar netizen gitu maksudnya gitu ya. Artinya kalau Pesannya, mengguruin enggak berani dia. Lebih ke ya saya memberi semangat terhadap diri saya dulu Oke. bahwa ini perundungan ini udah kelewatan ini bukan. Katanya kalau kita bicara kritik seni itu bagi Tiang ya artinya apresiasi yang pertama beli Erwin. Apresiasi lu. Kalau orang nggak bisa mengapresiasi lebih baik jangan mengkritik. Apresiasi dalam arti prosesnya dihargai dulu. Orang waktu, pemikiran, megadang itu kan proses itu diapresiasi dulu. Baru boleh mengevaluasi. Nih kuang kene manajemen waktunya beli kuang kene beli coba waktunya ditambah kan setelah sama kayak yang sama anak-anak di rumah pasti puji 3 kritik 1. Jadi dia nak kerdil jiwanya anak-anak. Kalau bukan mematikan karakter ya gitu. Ya, jadi kalau coba kasih lihat gambar link, oh jelek nih kan. Pasti kita puji dulu, oh pohon kelapanya bagus tuh, gunungnya pas ini, sawahnya udah bagus. Ini siang apa sore cerita gambarnya. Sore oh berarti kurang orange warna mataharinya. Oh ya, semangat dia untuk berkarya lagi. Karena kritik seni yang ketiga itu harus ada unsur membangunnya. Pengembangannya harus ada. Jadi karya itu lebih kreatif, karya itu lebih inovatif. Gitu. Jadi pasti lebih bagus ya dia dengan 3 gitu. Jadi pertama itu adalah harus ada apresiasinya, ada unsur evaluasi. Evaluasi itu kan aneh benar orang harus benar halus. Aneh luar robot tuh keren, ya keren. Habis itu evaluasi apa? Tiang nak artinya dalam hati juga, kita ya kalau dia ketuk bayu dalam arti 1 bulan ngai robot itu udah, wih, mungkin bahkan, Jepang aja butuh 1 tahun mungkin ya. Jadi itu, tapi tetap berdoa, mudah-mudahan lancar. Kalau enggak ya sebagai penggemar lagi ini bicaranya, ya dia nggak terlalu protes karena. Sempat komunikasi nggak sama Kedok? Kenapa gitu? Apa pasca ini? Tuh, yang tahu tantangan beliau banyak. Waktu beli konten dia sempat ngomong apa gitu? Ya. Sulit gitu. Nah dia bilang justru kadang-kadang yang datang dijelaskan tentang melalui kemudian dijelaskan tentang nih lo alat nih. Yang takjub lihat satu kamar kos lah anggap tuh gini ya. Alat-alatnya kan. Di situ setelah ngobrol sedikit diajak dia nih 5 nih bro. Ajak naik lihat tangannya. Oh memang tapi mengeluh cuman ya memang pada dasarnya kenyataannya kan hambatannya banyak kayak alat yang terlambat. Syukur juga Nyamo Bali yang di luar negeri membawanya ke sini sehingga dapat tambahan waktu 5 hari karena ekspedisi kan lebih terlambat katanya. Jadi itu hubungan orang luar negeri sama Nyamo Bali di sini terkoneksi. Jadi Nyamo Brayo itu kan keren sekali loh yang lihat. Terharu dia melihatnya. Bagaimana orang Nyamo di luar negeri juga bisa berkontribusi terhadap sebuah ogoh-ogoh di ini ya dia memilih pulang, saya ada pulang bawa alat ini. Nah karena waktu ya dia sebagai penggemar lagi yang puro niki Nyamo sebagai penggemar ya dia trial dan errornya nggak sempat karena waktu yang mepet. Murni karena kekurangan waktu Kedok itu. Ya bagi Tiang menurut Tiang di sana lah gininya. Di sana problemnya ya. Program di sana. Oke. Dan banyak enggak terduga juga kan jari niki kan tumben dibuat. Oh iya biasanya kan gerak gini aja ya Kedok ya enggak pernah. Artinya kalau yang benturkan ke diri musisi ya berat bang gitar baru, bang efek baru. Perlu penyesuaian dulu loh, perlu latihannya dan ini dengan alat baru niki kan belum dihitung mungkin ya. Beratnya seperti apa kan karakteristiknya barang ini seperti apa kemampuan atau enggak mungkin tulisannya sekian tapi belum akurat sekali sedemikian tenaganya kan dia enggak mengerti tentang robot tapi dia tetap mengapresiasi bahwa udah sampai di puputan ikat yang sudah senang sekali udah bersyukur lah ban ya meskipun jam 4 pagi jam setengah 4 ya baru datang ya. Atau mungkin kalau Tiang kan mencoba menjembatani netizen yang mungkin mengkritik lah gitu.
Artinya mereka kalau tiang lihat mengkritik itu mungkin karena mereka sudah effort rela Ya, betul. ngantri berdesakan sambil berdiri. Ekspektasi mereka terhadap ogoh-ogoh dan siat tidak sesuai dengan realita yang dia lihat gitu mungkin kan. Itu sehingga mereka menumpahkanlah itu Mm-mm. kekecewaan mereka itu. Padahal secara benar salah kan mereka sing pantas artinya mereka karena iya tidak memberi donatur apa jadi mungkin mereka sebatas membandingkan aja. Membandingkan dengan karyanya Kedok tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya gitu. Jani adik ini ditumben adik gitu kan mungkin. Ya, jadi salah nggak itu ya? enggak sih, yang rasa yang kecewa itu karena ekspektasi wajar aja. Artinya yang salah itu gimana? Artinya ya kita bicara yang benar dong ya. Okay, yang bagi tiang ya benar sekali mereka bicara artinya menyamo bilang bos petang Dewi benar. Tapi juga ada yang salah, masuk jam 4 pagi mulai ngerupuk. Ya salah itu nggak mulai ya jam 4. Kalau nyamo di sana itu crowded saja loh. Ya, makanya oleh sulit orang latihan kesabaran juga ada nyamonya agak antusias bedek pangklum itu kan waktu. Tapi apakah kita kesel enggak? Orang nak pada ngalih liang. Ya kan artinya kita having fun aja sih menikmat. Karena semua kita nikmati. Walaupun ada bintang tamunya. Dalam konteks tanda kutip, nih bintang tamunya misalkan yang paling banyak misalkan ogoh 1, ogoh 2 itu bintang tamunya kembali ke musim penggemar ya kita nikmati ogoh genap cinga artinya lembu barak lewat cinga semua kita nikmati loh ini ada ogoh big size berupa serigala lewat singa ada guru pertapa cinga artinya singa waktu itu enggak kalau kesana aja otaknya ya bagi yang wajar dia mau keluar dan jam 4 nikah memang tidak ideal ya bagi Tiang juga. Dia membenarkan jam 4 pagi nikah udah dini hari. Artinya Tiang tidak mengeluh sebagai penggemar. Anak-anak pun kelihatan ya mengeluh tapi dia sudah kita kasih pemahaman bahwa besok kamu bisa istirahat. Artinya ini momen jadi tidak masalah dia. Jadi Tiang menyalahkan yang salah sekarang kan merundung. Membuli. Berundung yang gimana itu misalnya apa misalnya kata-kata yang paling parah itu gitu. Sedih oleh orang pokoknya aja ogoh-ogoh teddy bear ogoh-ogoh lemo SD Iya ogoh ini cara ogoh TK gitu ini cara nak mejo deh gitu. Yang kalian hina tuh maestro loh yang karyanya sudah dan Kedok punya kewajiban minta maaf kok Kedok minta maaf tuh rara kok padahal itu mungkin dia minta maaf terhadap yang ekspektasinya berlebihan mungkin gitu mungkin. Artinya itu upaya yang mungkin biar cepat reda dan mending dia artinya gininya. Yang jelas kenapa Tiang siap terlibat di posisi ini kan dia baru dibully Tiang nak hadir itu bukan karakter Tiang gitu. Artinya kita ikut arus ya dipuja milu memuja minjak ya dijatuhkan dibully kita angkat tangan Tiang lagu Tiang bisa lagu kalau kayaknya bahwa bicara tuh gampang nak pakai biaya berkarya itu ada biayanya ada effortnya waktunya gitu loh jangan-jangan yang ngomong terus sing sampai sana berpikir artinya jadi itu yang bisa dia lakukan dia bilang kita peturunnya mau Bali ini sama-sama kita tresno sama tradisi nah karena harus sadar dulu kritik itu ada dua ada kritik konstruktif ada kritik destruktif yang konstruktif pasti membangun dia di Kedok mudah-mudahan nanti nggak sampai jam 4 ya semangat tahun depan kita mulai biar lebih slide dan anaknya beli Kedok yang aja kita ngomong atau natain siat aja ada loh peran serta pemerintah mengatur yang punya hak untuk yang punya regulasi mone kan tadi ogoh-ogoh ke puputan penonton pun wajib kan nanti mau diatur dengan tahun depan juga semua kan, kan tidak jangan semua disalahkan ke satu betul, pihak betul, yang betul, dan dia tetap kan ibaratnya kalau dia sebagai penggemar ogoh-ogoh seniman maestro itu dia hormati
Ya sama dengan dia menghina sesunan saya. Padahal tensiat bisa jadi dari sebelum jam 4 tuh dia sudah standby. Iya. Dari jam berapa kalau saya dengar dari jam 2 sudah. Makanya dia ngeload, di belakang tensiat tuh ada gogohnya Banjar Batanyu. Hmm. Ada gogoh Banjar Monang Maning. Samping Buni. Itu gogoh di desa Riang nih, Kak. Masih ada di belakang tensiat? Masih. Pagi. Gila. Ada. Orang sudah bubar itu. Gila. Kita psikologi ya puputan tuh ada kebanggaan termuka tuh. Oh. Semua orang pengen sana karena penonton terbanyak. Dia yang berpikir positif juga Erwin Ampuro ini mungkin kalau salah ya mohon maaf. Ia bintang tamu jang pertama telah terus lemot itu. Ya. Jelek masih. Jelek masih kan Baru gitu. setengah kutus bawa kayak Jakarta mobil lewat banyak. Ya. Dia ngerupuk apa yang kayak. Ya kan jelek kalau masih orgo-orgonya Marmar sama Kedok jam 12 pesujuk. Jam 1 tuh bersepi itu. Ya, itulah. Kalau jam 8 kan jam setengah 9 udah sepi. jadinya. Akhirnya pemudanya minum-minum, ngobokan, oleh cewek. Ini kan memenuhi pasar. ada efek yang Betul, negatif. betul, Karena sudut pandangnya, betul, makanya dia betul, yang sudut pandangnya dulu Nilung Lu ingat Mas Enggi perdamaian ya, di sana, ya, nggak ya, ada ya. nggak ada kerusuhan, nggak ada orang terinjak. Kan itu keren, jangan semua ke negatif aja. Dan dengan apresiasi itu mudah-mudahan habis yang menonton iki ya tiang nggak bilang yang kritik itu salah. Di sampul pun sudah jelas tertulis kritik silakan, pentingnya menghina dan merendahkan itu jangan, apalagi sesamanya mau Bali kita nih. Artinya liriknya jelas peturunya mau Bali pada tresno seni tradisi ngiring sarang-sarang berkontribusi yang beropini yang ngwalek. Senadi ngwalek kalau beropini. Beda loh opini dengan ngwalek tuh. Oh ya, Beda. Tapi kita kan tidak bisa ngontrol itu. Itu dia yang membuat masing berontak jiwana. Mungkin dalam 1 menit jadi lagu. Kalau seniman nggak berontak jiwanya. Itu lagu kilat berarti dia. Kilat sekali. Wih. Cuma menunda waktu manjus saja. Makanya dia nguploadnya di Gila. belakang panggung itu. Dia ngupload Langsung. di belakang panggung di Pedungan kan manggung. Di belakang panggung dia. Karena dia pingin, oh ini sikap saya. Ini yang bisa saya lakukan untuk idola. Saya sudah itu yang bisa saya kontribusikan sebagai penyemangat diri saya biar cepat sembuh jiwa ini. Karena saya merasa dirundung. Nggak hanya beli kedoknya loh yang merasakan gini rundungan itu. Butuh Ngawe Sari itu juga dihina jadinya loh. Karakter itu. Tokoh itu namanya? Perwujudan itu dihina jadinya juga gitu loh. Artinya Niko yang buat yang saya kalau ada yang benci pun enggak masalah gitu loh, artinya yang jelas niat saya seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada yang komen, "Wood ningah lagu benanu ya." Itu di luar kendali saya gitu loh. Tapi jangan janji nanti tiba-tiba nyanyi lagi kan. Nyanyiin lagu saya kan jadinya enggak koheren antara ucapan sama tindakannya. Jadi ini momentumnya pertama ogoh-ogoh sarana persatuan. Oke, yang good itu pakai gini dulu. Yang kedua ya ogoh-ogoh itu seni populer. Jadi mari sama-sama kita justru yang bully terus kita nyana berkarya kan. Oh iya. Nya seniman. Nya senimannya kan. Soalnya Cang Cimen gayanya, Cang sama gaya Cikomen dah. Oh. Atau cara sepak bola berarti ya. Nggak bagus Nah, jadinya. komen deh. Artinya benar juga apakah saya bisa masak baru boleh mengini? Kan dibenturkan begitu kan analogi yang berbeda itu. Apakah saya harus korupsi dulu biar bisa mengerti kursi? Jangan terlalu jauh begitu. Ada yang bilang beli nano nih, sana dikritik. Kok dia kena nah? Udah kayak Korea Utara. Wih. Ada bisa sampai kemu apa? Kata Mbak Siring lah dulu melalui dengan gogoh ke penarungan. Jangan ke Korea Utara dia bawa dulu. Terlalu jauh gitu loh. Maka dia belajar aja Erwin hari ini kan juga. Benar loh tentang merundung akun-akun besar itu. Tapi tiang ya seniman ya mungkin lebih sensitif jiwa tiang ya tiang kan jalani sebagai bentuk respect ya terhadap seniman ogoh-ogoh, undagi, respect terhadap Iwano Denpasar, Iwano Bali yang di dunia sing adon kene. Sing tepuk nih kene. Maka ini nilai-nilai luhur sekali dari leluhur kita tentang kekompaan, loyalitas. Dan lagi satu, Bro Erwin, yang boleh dilupakan,
hati-hati di sambil komentar, ada harga diri di sini. Kenapa seniman itu begitu giat pemuda itu, nah pes raga bang mau beli lem, pes raga bang mau beli cat, ada kasus begitu kan? Kenapa? Membela harga diri Banjar, membela harga diri Seko. Yang di lagu bilang Ajin Rago gitu. Kalau Bali nggak bisa membela dirinya udah habis dari dulu kita. Termasuk kita pakai gamelan itu kan kita bela harga diri Pulau Ganjur. Bahkan ada yang berkata netizen kan, wes, yang kayaknya sing main-main, sing cocok sing main-main, sing peragat-peragat gitu keleng-keleng. Pokoknya dia nggak tidur. Istri dia juga engken wi. Keras sih. Aku mikir kayak gila keduk nih kayaknya. Artinya Tapi dia keduk orangnya gimana, baperan ya? Ada. mogi-mogitan gitu. Karena kelas ya. beliau kan pengalaman beliau setahu dia kan sudah ke tingkat nasional, artinya apa namanya kompetisi udah mogi-mogi artinya beliau ndak. Tapi kan kita bicara beberapa kasus kan sampai mungkin beliaunya kuat, istri nggak kuat, anak juga nggak kuat kan, banyak psikologis yang harus kita. Makanya yang bilang pengen beli nanti juga diam sendiri. Nah loh, saya ada anak-anak saya yang mengawasi Instagram saya ada ponakan-ponakan saya yang menunggu sikap saya setelah saya ngupload ogoh-ogoh yang saya tiap posting itu, ketika ada satu yang direndahkan ya saya juga perlu lewat lagu ya. Artinya itu yang bisa saya buat. Kalau merundung itu memang benar, saya silahkan kalian buat lagu merundung itu bagus. Lawan karya saya dengan karya kalian kan. Tapi ya rago maco buku tentang karakter nak Bali, nak Bali nak mulok itu kan ya. Kenapa nak Bali itu suka metajan kan ya kan? Karena sangat sulit menghilangkan judi tajan di Bali. Di Bali. Karena di Tajan kok kalau ada becundang ada kan, mempecundangi gitu. Filosofi becundang itu artinya ketika ini siap ya kalah pasti wale, woi kata woi, jadi becundang gitu. Kau harus siap dipecundangi gitu. Ketika betul. Lagu mana baca buku ini ternyata orang Bali ini mulai demen mempecundangi orang gitu. Demen membuli lah, demen ngewalek gitu padahal kan. Nggih. Ini ada artinya ketika sampai ke psikologi ini artinya kalau secara penelitian yang baca-baca buku-buku hebat yang orang hebat banyak buat buku hebat yang suka baca, energi paling rendah manusia itu kan merasa dipermalukan. Oh iya. Itu. Jadi bukan karena lapar, bukan karena sing lapis. Orang bunuh diri itu karena rasa malu yang sudah nggak bisa ditanggungnya. Jadi mempermalukan orang itu tetap salah. Kan. Kalau Tajan yang sepakat dengan kita pakai siap loh. Siap yang di gini. Siapnya kan? Yang cundang kan bukan. Yang kalah juga bahagia karena dia itu hiburan. Hiburannya kan dia happy aja. Orang kalau kelas yang kerajaan yang sekan-sekan sujati ya, kalah aja berdemen. Apalagi menang. Kan gitu yang. Tapi yang dipecundangi kan siapnya. Jangan sampai orang dan ranah perundungan itu sampai Banjarnya dirundung itu tuh yang udah nyamo Kramo Agung Banjar loh itu kalau mau aja. Itu udah bagi tiang ini kita harus juga sama-sama lah sebagai orang tua yang punya anak juga. Dan tidak ada yang memaksa kalian menonton sampai jam 4 pagi menunggu itu kan tidak ada yang memaksa. Tain siat sing ado ngoren ya nunggu ngantiang ogoh-ogoh nih gitu kan. Tiang saksi hidupnya dan tiang punya rekaman penonton yang pulang. Oh iya. Tiang punya rekamannya di samping dia baru pun setengah orang Nusa Penida beli tiang malun beli segitu aja. Tidak ada umpatan dari mulutnya. Tiang malunan pulangnya tertib yang lihat pulang. Ya. Karena sudah terlalu mereka mengejar jam nyepi akan start jam 6. Makanya jangan-jangan yang komen galak itu takutnya nggak di sana. Oh, tiang pastikan dia yang nggak di sana. Bukan dia yang bilang. Yang di sana soalnya kan. Oh ya. Tiang di sana sampai akhir. Dan waktu itu tiang juga waktu mereka pulang semua, tiang pulang karena rumah tiang jauh di dalam tiang kalpang nyepang sing galang nyepi mulai cegat berjalannya gitu. Gianyar ya. Gianyar ya. Luar kota. Coba waktu itu masih jam 3 becekan tiangnya disuruh tain siate waktu itu. Nggih. Tapi memang menunggunya itu memang ya memang tidak semua orang suka
menunggu ya kembali ke karena ekspektasi karena terlalu fokus ke satu bintang. Kan main video ya untuk story Ya. gitu. Oh ini siat upload story boleh. Ya. Yang bintang hampir semua bintang Ampuro aja mudah-mudahan nanti pada saatnya semua pun dapat panggung pada waktunya kan. Kalau Ogoh-Ogoh bagus ya banyak sekali. Yang lihat Kesang Ngefest saja udah dalam dia juri. Kayak caranya juri nilai Kesang Ngefest bagus-bagus nih semua. Yang tampil di Puputan juga, wih keren-keren bagi Tiang semua pemenang itu. Itu sudah dikasih panggung semua itu bagi Tiang. Yang psikologis orang itu gimana menurut Wewe? Artinya kan adik masih dianggap dua nih Ogoh-Ogoh gemah aja tensiat masih kok mungkinnya lu Ogoh-Ogoh lelen tuh kan pokoknya dua tuh gini. Yang dari segi musisi kita masih apa yang kan? Tiang pernah bertanya kepada di PKB dia suka nonton wayang wong gitu kan Tiang nonton. Tiang bertanya kepada lingsir sekali ada wayang wong itu Rahwana yang disakralkan kan dibuatkan pelinggih dia di PKB dan nanya jero napi nih kok taksu juga jero. Beliau menjelaskan dengan sudut pandang yang berbeda bagi dia. Taksu itu dari dua kata, cak dan su. Cak suara masyarakat. Su itu baik. Su baik. Ya. Ketika banyak masyarakat bilang itu baik, dia analogikan gini dulu pas dengar beliau Jero itu bilang gini, menyampaikan itu. Saya ingat sama yang saya ingat tuh komedian drama gong itu yang saya ingat. Ketika bapak ngorang dolar lucu almarhum Sugro Bek Bekulun, memek yang orang dolar lucu. Satu Banjar yang orang dolar lucu, bis itu satu desa orang dolar lucu. Tiang nak nawang tenauning tempen mau balik kan. Tapi suatu hari ketemu dia di Bedugul, Niko dolar udah kedek yang lihat dia. Mungkin karena frekuensi cak sama su juga masuk akal gitu ya Niko. Karena dia yang secara algoritma yang paling tinggi. Jadi upaya musisi begitu yang tahun 70 itu di musisi pertanyaannya kan 70 itu ada namanya Putra Dewata Band. Putra Dewata Band. Ya, Putra Dewata Band. Yang centangkan pop Bali pertama itu ya? Pop Bali pertama dari almarhum Maestro Anak Agung Cakro kan. Agung Cakro. Itu kan dapat panggung ya. Taksunya luar biasa. Kasetnya padahal tukang cukur kan ya. Kasetnya belum jadi itu udah dibeli, sampulnya belum jadi udah dibeli gitu yang baca kan. Setelah itu kan ada yang dapat panggung juga berikutnya. Ada Om Yong Sagita dengan nuansa ada sentuhan country udah. Tapi nak putus juga ada Widiano Mandarin, ada Beli Lolot dengan beli rock alternatif, ada Motivora dengan popnya, habis itu ada sampai sekarang dah cepat ada Bro Bagus Wirata dengan koplonya. Kan elemen waktu itu juga jadi variabel. Kayak di politik setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu berarti betul. Dan ada juga orang sepanjang masa. Seperti ada juga Anak Agung Cakro itu kan sepanjang masa Bob Marley. Jadi setelah dia semua dapat panggung. Tinggal sekarang kan effort nih sekarang. Tiang rasa beli kedua juga effort kalau nggak tulus berkarya konsisten. Nak mungkin itu nak tanpa effort itu loh. Uling nak bisa kemudian reward raga isin robot itu kan effort yang buat orang bergerak. Tiang merinding lihat Kumbo Karno bangun dari tidurnya di Puputan Badung itu kan momen yang tidak bisa Tiang ulang itu. Keren sekali kan itu effort sehingga mengarah ke itu sekarang ya wajar. Nanti Tiang yakin banyak seperti Bro Erwin bilang suatu hari ini akan gini ya. Ada waktunya mungkin. Tapi tanpa effort omong kosong begitu ya. Tiba-tiba dia dikenal itu. Makanya yang semua effort dalam arti yang live YouTube itu yang live di akun-akun itu kan juga effort bagian dari effort sosial medianya kan diperlakukan dengan bagus juga tidak hanya ininya kan beli marmar kayak aja go tapi effortnya ini harus tulisannya harus bagus ini biar menginspirasi kan karena effort juga jadi tidak hanya bagus. Kalau bagus itu susah nilai. Konya aku golong cingak Tapi ada nilai-nilai sesuatu yang artinya parameter-parameter lah yang jadi tolak ukur gitu lah. Itu yang membuat begitu ya. Tiang jangan kecewa juga artinya Tiang harap kembali ke pasal 1 Ogoh-Ogoh untuk persatuan gitu. Kembali ke itu mudah-mudahan kalau ada iri jangan lama-lama. Tapi mungkin jelung pasti kan ada neseng demen. Ada ya. Pasti. Wajib karena juga.
media sosial ini darat kan karakter manusia juga kan. Tingkatan spiritual orang lah anggap masih kalau dianalogikan ada nenu TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Mungkin ada yang sedang berpikir cara beli nano tuh yang SMA atau kuliah itu masih dia bisa. Ada tingkat-tingkat kesadaran yang dia masih TK, SD, SMP nih. Jika apa yang kena nyebutannya gitu tulis gitu loh. Karena ada emosi. Ya karena itu dah astungkara sedang-sedang ya kita sebagai orang tuanya kan harus memberikan yang lebih kakak lah harus memberikan contohnya kan gitu kan. Kalau itu tauladan lah. Ya tauladan kan sehingga dia tahu kene nak mengkritik ini langkah-langkah orang mengkritik, tujuan output mengkritik itu ini. Jadi biar nak sekedar bullying jatuhnya. Itu nak bukan karakter orang Bali. Nih baju nih napi nih ki tujuannya Bri. Jangan merasa pintar. Jangan merasa pintar. Pintarlah merasa. Ya. Itu nih semeton tiang dikasih baju sama Winano biru. Ini apa ya yang ingin Winano sampaikan nih kepada masyarakat Bali ya? Gih, memang di 20 tahun berdudon ini kan perenungan kita lebih ke rasa memang kan. Rasa itu ternyata Bali itu menurut penelusuran Tiang itu lebih ke rasa yang diolah. Sehingga perasaan kita dan the genius sekali bagi Tiang leluhur Bali ini kan. Adiluhung sekali dalam arti semua membangun rasa, kita buat pelinggih untuk membangun rasa berada di hadapan ide. Kita buat gentonya dibunyikan sekokidungo dalam konteks odalan guys sekokidungo idong wedo sekokidung mekidung kan gamelan tetabuhan jalan itu bangun rasa itu kan. Rasa anak biodalan nih do tedun kan rasa. Ditambah lagi pengasepan yang menurut Tiang itu dibuat ianya mau bungol jiping ampurona atau sing ningoh nak melihat kan nak bisa lihat dia tedung ido fisik itu dibantu juga dengan pengasapan, dengan aroma pengasapan tuh bisa membangun rasa juga dia. Iya. Ini dia. Mungkin dia berpikir kamar mandi dengan pengasapan yang menyan ya gitu ada cendana. Jadi itu membangun rasa sehingga menurut Tiang ya kita ini perlu belajar pintar merasa, bukan merasa pintar. Intinya kita ngomong mengkritik anak itu kan pikirin perasaannya dia. Karena selain hidup bagi dia manusia ini salah satu ciri yang paling khas ya manusia ini kan punya perasaan. Nah, kalau dia bilang kamu nggak punya perasaan kayaknya, di bawah energi seorang manusia kan sehingga perasaan karena perasaan ini adalah salah satu ciri khas manusia. Terlebih lagi manusia dengan robot gitu ya. Terlebih lagi makanya hashtagnya Jelemo Bali. Hashtag Jelemo. Terlebih lagi Bali kan kita yang senang misalkan di sebuah perkara kan perasaan kita sudah kayaknya di sini lah sebenarnya dalam bentuk puspo itu kan perasaan kita yang membangun itu gitu loh. Sayang dengan nyamo kita yang meninggal, perasaan kita hadir menjenguk beliau megebagan, perasaan kita hadir ngabawa angklung ke semo atau yang bawa angklung itu kan main perasaan. Kalau main pikiran, ya bo mati kan seng hidup kuping nih. Udah yang bin bang angklung kan itu kan perasaan sampai dilinggihin nanti dipuja lagi kan semua ada tentang perasaan begitu ya. Jadi mulailah orang Bali ini bagi Tiang di momen Hut Bedudon ini kan kaya karya jiwa raya. Kaya karya jiwa raya. Ya, jiwa raya. Jiwa kita harus agak ya sama yang pelajaran yang Tiang belajar dari Erwin tadi ngobrol-ngobrol itu ya. Kalau jiwa kita raya marah kita sebentar aja lah. Artinya dibully, bungut maong gitu. Nano biru bungut maong. Ya dia nggak perlu bahas. Saya sudah 20 tahun ini jutaan telinga yang sudah bungut maong ini hibur gitu. Ada yang mau bayar, ada sing tetap dia bungut maong ini menghibur kan. Lantang ada nih. Ya dia ada 1 menit aja nih. Menit kedua bebang senyum, mau kira hayu. Kan.
Itu kalau ngeyel sekali ya, main yuk, undang, main podcast yuk. Kan kelihatan nanti diskusi ya daripada sekedar komen. Jadi itu yang tulis ya, Bali ya butuh orang-orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Karena pintar merasa tuh latihannya banyak. Kalau merasa pintar udah sebut dia latihan. Yang masih latihan bernyanyi, ikut TikTok kembali ke Jakarta kan karena dia pingin belajar. Ternyata liu boleh cara menggending. Pintar merasa, berarti konkretnya apa gitu gininya? Di Bali. Ini ragu harus sengken gitu loh. Ibaratnya ketika ragu ngatungahin sanang untuk Ida Batara, leluhur ragu betul lijak buto, masegah ya gitu. Karena ada perasaan hormatnya dengan para buto untuk diberikan laban juga. Maksudnya konkret mungkin ke empati. Ya, ke kita anggap dah paling jelek lah anggap yang minum juga. Sebelum minum raga maturan ketu gede atau enggak lenjoh di pasirnya. Metabuh itu kan kita merasa kita rasa syukur kita ada. Itu kayak Erwin baru tekau tuh nih nyamo ngopi teman beli nggih. Kan itu perasaan yang main. Semua ada rasa itu. Kalau pinter aja ya nak begitu langkah-langkah kita dan degradasi terbesar itu kan tentang rasa bagi tiang ya. Ampuron. Apa hubungannya dengan jangan merasa pintar nih? Ya jangan mudah ngejudge orang. Artinya kalau merasa pintar itu kan seperti yang perlu belajar dia. Ngabo bibih itu pun tiang masih belajar sampai hari ini loh. Ngabo bibih, ngabo mata karena orang merasa pintar nanti ngewaleknya tidak brutal ngewaleknya. Merasa menggurui atau merasa iya lebih dua ke sana gitu adalah gitu. Kan. Padahal track recordnya kan belum. Ya. Artinya kembali kapasitasnya ngapura malah bisa yang disclaimer. Kapasitas yang bicara sebagai penggemar untuk ogoh-ogoh. Yang bukan undagi hebatnya, yang bukan orang yang. Berarti tagline-nya dibuat karena fenomena ogoh-ogoh. Oh bukan. Oh. Jadi ini salah satu tagline-nya Bedudo kan. Bedudo kan banyak prinsip-prinsipnya kayak jangan terbang ketika dipuji, jangan tumbang ketika dicaci. Itu kenapa Bedudo beli namanya dulu? Oke ini. Bedudo. Ngilang kalah aja bos. Tai urak gitu kan. Filosofi dia yang suka filsafat. Dia yang suka karena salah satu kerangka agama kita kan memang filsafat kan. Tatwo. Dia suka aja. Dari Bedudo nih kita yang belajar ketatwaan juga menurut tiang dalami sendiri. Jadi kenapa Bedudo pertanyaannya mungkin sekarang harus tiang sampaikan setelah 20 tahun jarang mahas Bedudo. Kok ingat Bedudo, Win? Karena Bedudo nih menurut tiang punya atau storytelling lah. Dari pecinta jadi pembenci gitu kayaknya dulu ya. Bahkan Tiang merasakan sendiri waktu Tiang SMP itu, teman-teman Tiang banyak itu, cinta mau Bedudo. SMA kuliah dari teman-teman yang sangat, si Bedudo tai urak gitu. Kita ya demen Bedudo, tagline Bedudo nih. Iya. Dan Adi waktu ya SMA aja kuliah aja seolah-olah sangat anti dengan Bedudo gitu. Nah ada apa sebenarnya nih gitu. itu yang saya tanya langsung sama yang presidennya ini gitu. Ada apa sebenarnya dengan itu? Ada kasus kesalahpahaman mungkin yang perlu, tapi tahu lah orang semua kan. Makanya saat itu yang bilang. Nah filosofi itu boleh filosofi. Ya. Jadi Bedudo itu awalnya yang buat karena berpikir tentang sebuah guru rendah hati namanya, di cover albumnya ada itu. Guru rendah hati SPD gitu dia tulis. Rendah hati itu berarti sikut awak angin. Yang mone muo kurun jenis monto bakat lah. Yang mone ngelapis barang jimonto, motor jimonto ngidang lah beli. Sikut awak kita pakai sehingga penderitaan itu semakin kecil. Tidak memaksakan diri. Jadi rumus fisikanya P sama dengan F per A. Karena gaya berbanding lurus dengan tekanan, jadi sesuaikan gaya dengan kemampuan. Itu konsep Bedudo awalnya. Setelah itu bergerak, Bedudo tai urok, benar, Niko bukan ciptaan Tiang, maka tidak pernah dipatenkan nama Bedudo.
Itu tagline leluhur kita dulu. Hmm. Oh, berudu teuro sesuaikan gaya dengan kemampuan. Gitu yang tiang cerna, yang tiang respon. Tapi pelajaran waktu akhirnya Bedudo itu apa namanya? Pesimis akhirnya jadinya. Kesannya Kesannya pesimis ya. pesimis sehingga kita buat lagi di album berikutnya Berudo itu berani bermimpi, beraksi dan berbagi. Punya dream, impian, punya action, berani effort, berani berkorban, setelah itu berani berbagi setelah ada hasilnya. Mau yadnya mau punya berani. Berikutnya dapat kita pelajaran dari sosoknya sekarang Win. Bahwa Bedudo simbol bagi tiang sakit boleh, menderita jangan. Lelah boleh karena bekerja, mengeluh jangan. Itu dari Bedudo juga tiang lihat karena Bedudo itu walaupun dia kerja di tanah di kotor, begitu dia muncul badannya mengkilap. Tidak terkontaminasi dia dengan tanah itu. Jadi kita sakit boleh tapi tidak menderita. Nak sakit ya sakit, yang lung sakit tapi apakah ada yang salah nyalahin hidup bertaruh? Enggak, saya jalani. Bedudo filsafatnya loyalitas. Karena dia bekerja tidak harus ada yang melihat. Jadi dia di bawah yang dipuji, mangga yang manis, sengken tapi tetap dia bekerja di bawah. Tetap dia bekerja, dia lakukan swadharmanya, dia memang jadi makhluk begini. Dia nggak iri dengan kupu-kupu, Cibeduur ngajak bunga, tetap dia lakukan tugasnya. Itu simbol loyalitas walaupun tidak ada yang lihat. Dan itu kita juga pakai prinsip gitu loh. Meskipun ya kebenaran itu kan tiang terbangun kesadarannya kan, banyak makhluk kok yang bantu hidup saya, termasuk jasad Reni itu. Nah sehingga ada perenungan yang dalam ketika yang patah itu, kenapa Bedudo diberi sayap? Oh iya ya, Bedudo isi sayap ya? Ya isi sayap, cacing tanah enggak? Cacing tanah yang di bawah tanah itu enggak diberi sayap dia. Kenapa diberi sayap? Awal yang pikir, yang benturkan ke aplikasi manusia yang ada di tubuh dan ini. Sayap Bedudo apa dan lagi satu yang belum dia lupa, Bedudo itu tahan banting. Oh ya? Ya, kalau nabrak tembok dia nak mati dia. Wah gitu. Kok kesek gitu kan. Dengan mandirinya bangun sendiri ntar. Artinya berapa kali lah yang perhatikan. Bangun dia sendiri tanpa bantuan temannya. Bangun dia sendiri, tahan banting dia. Nak semua makhluk nabrak tembok bisa bangun sendiri lagi. Bedudo masih mampu dia. Tahan banting. Jadi terhadap kehidupan ini jadi lacur ya, ada yang berusaha biar kita bisa bangkit, fighter lah kita. Nah yang terakhir yang perenungan dia tentang Bedudo itu yang membuat yang sayap itu belajar sayap itu. Artinya dengan pondasi Tuhan grand designer maha kuasa, nak mungkin lah bercanda ngasih sayap atau sepetuker gitu kan. Pasti ada tujuannya, maksudnya ini ya gitu ya. Dan tiang kupas bulan pertama itu, tahun pertama itu yang dapat bahwa aplikasi itu adalah pikiran. Sayap Bedudo adalah pikiran, bahwa sepelih ban berpikir dead kamu. Karena ketika Bedudo itu memakai sayapnya lebih, dia rindu dengan cahaya yang harusnya dia mekecok cuma muntuk yang kampitnya. Lebihnya mak gaya ya, mau kebor dia sampai di lantai orang kamar tamu, pasti disapu dia. Oh ya, sapu. Atau dibunuh bisa di meja belajar dia kan, nak sedang belajar pasti tampok, pasti jejak bisa, matilah dia. Dan kembali ke kritikan sekarang ini, saya belajar di Bedudo untuk hati-hati bawa jari di zaman sekarang. Karena ternyata bukan pikiran, karena tidak ada orang punya musuh karena berpikir. Tidak ada orang punya dapat hukuman penjara karena berpikir. Selama itu di pikiran aja, nggak ada masalah dia. Selama dia pikirin aja, mau bikin presiden kurang gini, gubernur kurang gini. Kalau sampai jarimu kamu gunakan untuk mengetik yang salah, makanya akhirnya dia simpulkan bahwa sayap Bedudo dalam tubuh manusia, tubuh tiang ini adalah mulut. Yang turun sekarang dalam teknologi informasi era gadget nih, jari-jari. Jadi seperti sastra kita bilang, ulian jari kamu dapat saudara, ulian jari pun bisa kamu dapat musuh. Ulian jari kamu dapat kehidupan, sing lapis ngidang makan, bro tolong je bro, WA dia bro, seduk pasang apa, man makan, hidup ayu. Ulian jari pun menemui kematian, pelih ngomong, Banjar aja berurusan, Banjar nak wale, adan Banjar nak wale, Kerama Agung lawan, bisa di penjara kan, ulian jari-jari. Jadi di sana meaning Bedudo itu bagi tiang sebagai ini guru kerendahan hati dia.
Jadi itu yang belajar banyak dari sesosok makhluk kecil yang diremehkan. Jadi itu yang membuat yang fight sampai sekarang. Dan kalau yang sudah jadi benci ya proses begitu ya. Karena butuh waktu panjang sekali untuk melihat siapa revolusioner Bali yang sesungguhnya. Panjang itu waktunya. Nggak bisa hanya di era Soundbay yang kita bahas. Banyak kok yang bersembahyang setiap ada gempa, kunci Uluwatu, kunci Batur, kunci. Nggak punya sosmed mereka. Bisa jadi beliau itu adalah penjaga Bali sesungguhnya. Penjati Sret, ada organisasi yang tidak punya akun Instagram, tidak punya konten YouTube, tapi bergerak terus setiap ini untuk menjaga Bali tetap stabil, tetap ajeg. Kan banyak kasus sudah terjadi kayak Gunung Agung kita. Energi apa yang ya kita ada bom di Bali, kalau tidak ada tempat suci orang yang kita bakar, lalu kita dirugikan, oknum-oknum misalkan, kan ada energi yang merangkul kita itu. Gitu loh. Ada energi yang merangkul kita, kayak energi kemarin tuh montung sesak lemah sampai ada yang pingsan, yang lihat. Kok nak ada perkelahian, ada pemuda yang bawa alkohol kok, tapi kok nak menjaguran gitu. Kan itu energi yang merangkul Bali gitu loh. Jadi itu kalau sampai kita di sana kan rasa syukur yang tumbuh. Rasa syukur yang tumbuh, rasa rago happy kali po. Mulai tuh happy. Dia bersyukur kayak nggak hujan kayak ya, terima kasih langit. Orang tahun sebelumnya yang licitan ke rumah. Jam mondo masih jam 4:30 juga. Tapi kan kita lupa berterima kasih kepada langit. Oh, nggak hujan dah bedara. Dia berpikir kok dapolnya beli marmar kena hujannya gimana ya. Mudah-mudahan nanti air. Karena pintar merasa, agak itu berpikir. Kalau hanya merasa pintar aja ya, bahaya sih hidup di Bali seperti itu. Bahaya ya kalau merasa pintar itu ya. Justru kita nggak akan belajar terus. Karena kita pintar merasa ya kita ajak anak cenik pun bisa muruk. Bahkan Ebit GAD sebagai seniman ajak rumput bergoyang kan muruk kan. Orang Karena Bali ada juga yang misalnya yang mendebat-tebal sesuluh ajaran leluhur kita di Bali, misalnya dengaden awak bisa depan anak ngadanin tuh. Kan artinya sama dengaden awak bisa, jangan merasa pintar kan. Kalau di baitnya dipotong. Jangan dipotong baitnya. Habisin dengar. Dengaden awak bisa depan anak ngadanin monto. Ya. Segitu aja soalnya dibahas tuh. Digotu orang dibahas, liriknya masih banyak di belakang. Masih banyak ya. Itu ada yang mendebat-debat kan. Kalau kita tidak merasa pintar, kapan kita gini gitu. Misalnya beli saya merasa dua ngai lagu. Saya beli ngai lagu berkarya gitu modelnya gitu loh. Justru karena anak merasa pintar, kita latihan. Oh gitu ya, maksudnya. Latihan itu tetap belajar meskipun kita tahu pintar buat lagu tetap. Karena dia yang punya prinsip variabel dalam arti rumus peluang, dia yang baca juga. Mungkin pun masterpiece terus kan. Dari 30 dia yang buat nulis 30 besik luwung, ya syukuri besik luwung tuh. Nah mungkin semua bagus. Artinya geginane bukan nyampat bilang wah itu tumbuh lulu kan. Itu kan kesadaran yang bagi dia, iya. Jadi tangguh jiwa, memang ini bin ada masalah, ya, ada bin yang harus dipecahkan. Terus gitu loh. Justun ririh nuliu pepelajahan. Kan udah jelas tidak merasa pintar lagu itu. Intinya konkretnya tidak merasa pintar atau dengaden awak bisa nih rendah hati dan janganlah sombong ketika you punya skill atau pintar sesuatu gitu. Ya. Jangan sombong itu maksudnya. Betul. Ya, jangan sombong gitu maksudnya. Dia sempat mencari tahu makna kata rendah hati nih kalau Erwin. Nah kadang-kadang badeng kan, ya sebenarnya dot itu tidak rendah hati, cuma dia dadanya rendah diri. Nah, gitu. Salah kan. Makanya rendah hati adalah kebalian dari meninggikan diri dan merendahkan diri. Itu rendah hati. Dia tidak meninggikan dirinya, paling duwogo. Dia juga tidak merendahkan dirinya. Karena kalau merendahkan diri kita sebagai orang tua sekarang. Kalau kita rendahkan diri kita, bagaimana anak-anak bisa belajar tentang sopan santun, tentang etika, kan? Itu dah yang mungkin menjudge bedudo, yang tidak paham filosofi bedudo yang Winano maksud tuh, dia artinya mengartikan bedudo ini rendah diri gitu artinya. Oh, kok bedudo Kang Wang kene kan sampai gitu. Kemarin masih ada. Masih ada kan yang di gitu grup kan? WA masih ada. Tapi kan kita klarifikasi, mungkin maksud D
rendah hati. Oh iya ya Wi, maaf lupa. Tapi kemarin masih kita gitu. Karena manusia itu kan utama sekali sebenarnya kan. Ya. Tak boleh kita rendah diri kan gitu loh. Tak boleh. Harus kita apakah segitu visi misi kita hidup ke dunia segitu rendah kita komentar kepada masterpiece, kepada maestro kan. Itu yang merendahkan dirinya sebenarnya. Ujung-ujungnya kalau kita selami, dalam makanya empati ya. Ini rasa empati dia kok hadir sosial media untuk senadi gitu Gus. Krama Agung lawan Gus nih senadi gitu. Masih dia yang berusaha yang terbaca ya kalau menanggapi semua, bung dia nggak lagu nen. Tuh lawan kan gitu kan. Kita ngobrol kayaknya banyak yang bisa diobrolin sekarang kira langkung Win. Kalau ada soalnya nadanya mau. Oh, nada undang. Tapi memang perlu artinya Windah bilang ngobrol santai gitu Bang orang. Kijak kangen kau. Do suka-suka pertanyaannya sing gedanya. Tapi bisa lidot ya takon. Yang ini pertanyaan kewah sih. Enggak apa-apa. Gimana pandangan Winano terhadap seniman dengan kaitan dengan politik gitu biasanya kan? Nah kewah nak sekali. Kewah jawab tadi Salira. Enggak apa-apa. Artinya yang kita bicarakan kan sudut pandang dia. Artinya kita enggak ngejudge karena kita tidak merasa pintar. Kita bicara idealisme masing-masing kan. Meskipun yang setuju dengan Bro Irwin tadi, matalet kok kita nih. Kita orang-orang yang kalau tiang kan di orang media paham lah, artinya ketika kita terlalu terikat dengan politik, artinya karya kita, jurnalistik kita akan terpengaruh. Kalau di musisi begitu nggak? Misalnya kita terikat dengan politisi tertentu atau pemerintah tertentu, karya kita akan pengaruh juga gitu. Dia hanya bisa jawab sepertinya akan terpengaruh. Ada pengaruh mungkin. Ada berarti pengaruhnya ya. Sepertinya ya karena dia yang belum mengalami toh. Oh belum terikat. Ini pertanyaan yang sudah bagi yang mengalami. Kalau Nano Biru terikat nggak Wi? Nah. Oh nggak ada terikat ya. Wih berarti masih bisa mecaling berarti karyanya berarti. Jadi dia masih kapasitas netral dan menuju independen. Ya. Karena masuk aja Bro Win tadi kan. Jadi dia masih kelas netral, gigi netral sing kita gitu jalan ya? soalnya gerung. Oh iya. Kan netral gigi mana kita jadi 20 tahun niki sukses semua inspirasinya Bro Win. Kita akan menuju ke independen tadi dan mari kita wujudkan ya seperti lagu-lagu tiang lah. Yuk nyama Bali saling dukung ae luwung untuk kan. Jangan judge karena mau bangsat bisa tobat. Yang digital bisa bingung kan gitu kan. Terus nyamone aja gen dulu gitu loh. Pasang kedeknya raganya ndak tukat kan gitu ndak tua-tua ngorin kan raket itu raga nyamo serana-serana persatuan sudah dipersiapkan pada Banjar, Skotruno kan tinggal melanjutkan aja kita sebenarnya. Jadi dia luhung sekali gininya leluhur kita ya gitu kita rasakan dulu jangan hanya dipikirkan. Karena pikiran perdebatan kita merasakan lebih ke rasalah yang bermain gitu kayak perasaan main kan raga munyi kita yang perasaan nyamo itu kan permainan rasa itu. Pikiran kita ya pintar memanipulasi, pikiran kita mencari alasan. Wajar kok warga ngeritik ya memang wajar cara pikiranmu. Wajar aku kecewa nih, politik pedas tuh wajar. Ya pikir masih nyamonin nuduk munyi itu kayak perasaannya kan. Kan gitu makanya jableh jangan asal bicara, lindungi eling sama hati. Perasaan tuh di hati bukan di sini. Aduh, perasaanku mumet pasti begini kita. Perasaanku galau pasti di sini kita. Pikirannya di sini. Jadi dia enggak menggurui yang cuma ya kebetulan dia seniman merenung banyak. Tipikal ayah yang mendidik anak dengan ning deuna gitu. Kene loh. Kan ada tipikal ayah yang you salah jeplak gitu. Pangsing dia nakal gitu. Ya, itu sekarang ini kan kita harus siap dengan risikonya. Kayak cuma ngai gogoh panak ya siap dengan clay muror, kertas muror kan. Kalau kita marah kan kerdil jadinya. Ya. Kreativitasnya dia kan. Ya sudah lah saling. Kecuali itu terlaluan sekali udah sampai ke kasur ngobo cet minyak ya.
wajar kita deh. Selama masih wajar aja ya. Nggak merusak, nggak melanggar hukum, ya kasih dia beraktivitas karena dia juga makan dari kreativitas itu gitu loh. Jadi makan apanya yang makan? Kalau makan tadi ayam goreng ya tubuh kita yang makan kan gitu kan. Kalau kita belajar ya otak kita yang makan. Tapi kalau kita beraktivitas, berkesenian itu kan jiwa kita yang makan. Ya. Itu kalau kamu terus marah-marah aja mungkin jiwamu lapar ini. Betul. Makanya Orang lapar pasti marah. Ya, jadi jiwanya lapar walaupun marah bentar beguling. Nggak marah-marah berarti mungkin ada hal yang lapar mungkin karena dia kurang berbagi, dia kurang sharing kepada. Jadi kreativitas seni ini kita bersyukur hidup di Bali diliputi oleh aura seni. Minjak kan bien, buat ogoh-ogoh, buat berkesenian ndak, minjak kan bien. Galungan kayak penyor. Nyambung terus sepanjang. Setidaknya ada kegiatan yang tidak membuat manusia Bali ini selalu memikirkan kerumitan hidup Ya, gitulah. betul. Oke. Itu yatnya. Siap Winano. Siap. Thank you. Ini udah berapa menit, Bu? Dan untuk apa netizen Ampuro kira langkung Tian juga berharap dan mendoakan beli keduk dan STISB Tensiat lebih semangat lagi nanti di masa masa akan datang di tahun depan dan pemerintah hadir sound system udah bagus sekali sukses sekarang tentang rute tentang jalur tentang jumlah ogoh-ogoh mudah-mudahan bisa diatur sehingga karena ada hal-hal yang komen-komen enggak semuanya kasar ada juga beli tolong dong beli udah beli keduk pangsing petang aja yang sing kuat magadang kan itu bagus sekali yang sampaikan di sini mudah-mudahan pemerintah hadir untuk mengatur itu dan dinas kebersihan juga banyak dibahas ya bagus kita juga vlog-vlog kita sebelumnya udah biasa yang lihat orang pakai gergaji mesin untuk ngangkut ogoh-ogoh dicelepin ke truk karena gede-gede kan dimutilasi dulu dipotong-potong dulu kan yang lihat dari dulu yang care tapi itu baru pemerintah yang harus juga memperhatikan itu dan sampahnya jangan dibuang ngawur juga penontonnya gitu kan Bang Bedik namun dinas kebersihan udah dalam konteks meklat-klat kan tuh yang ngabawa aqua nih jantung masa makanya pakai tumbler sendiri. Oh ya, ini solusinya tumbler. Tiang luang bungkus misi rokok kosong, mulih gitu loh, uling buagan ngerupuk, uling kebuyangan ngerupuk, kebuagan ke kampung halaman, ke Puputan, babo deh aja mulih. Gitu loh. Kalau semua bisa begitu kan, bedik lah. Kayak mungkin ada selempot nih pecah baru bakat besi kan, nak sampai ke hal-hal sampah plastik itu ya kita kurangi. Niko aja pokoknya kita dukung seniman Bali. Dukung undagi ogoh-ogoh untuk ditiru oleh generasi berikutnya bahwa ini yang keren karena banyak manfaat positifnya banyak melatih loyalitas terhadap budaya Bali meskipun pesu pemikiran pesu biaya tapi hati senang itu yang keren ngalih teman ngalih liang tuh kayak wah meli liang kayak wah nak liung lah pes kayak wah liang gitu oke Wi thank you Wi ya. Next kita ngobrol lagi, sukses semua nih semoga bermanfaat obrolan kita. Kirang langkung ngampuro. Sukses semua pokoknya dan tetap buat Winano, Nana Biru tetap bisa berkarya yang metaksu dan independen katanya. Ditunggu kok dia. Berarti siang masih tenang masih bisa berharap sama Nana Biru sekarang. Langsung karo. Pokoknya sukses terus. Kita tutup Om Santi. Om Santi.